Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang keras dan tidak kompak? Yang jawabnya keras kita doakan nilainya baik-baik semuanya. Gak kena remedi, lancar, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan itu kompak. Kelihatan kalau sering kena remedi. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin khairi man ta'allam wa asdaqa man a'lama 'anillahi azza wa jalla, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus ITJ Indonesia Tanpa Jil Termalang, rekan-rekan dari Forum Lingkar Pena FLB Cabang Malang, seluruh peserta kajian sore ini, dan seluruh juga para pengunjung Islamic Book Fair di Aula Skodang Malang, yang semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kekuatan, diberi keberkahan, diberi hidayah dan petunjuk dalam urusan-urusan kita yang baik fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, saya mohon izin untuk berdiri. Kita akan mengkaji satu tema yang disodorkan kepada kami oleh kawan-kawan ITJ tentang jurnalisme Islam dengan judul kecil, artinya fokus pembahasan pada adab dan etika jurnalis dalam mengabarkan kebenaran. Sebelum kita mengkaji lebih khusus kepada jurnalisnya, bagaimana dia memiliki etika dan adab, maka kita perlu memahamkan diri mengenai pengertian jurnalisme Islam itu sendiri. Jurnalisme Islam identik juga diistilahkan dengan jurnalistik dakwah. Jurnalistik dakwah atau jurnalistik Islami sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa. Ini kerja jurnalistik seperti itu. Mulai meliput, mengolah, menyebarluaskan berbagai peristiwa, tapi kemudian pada titik fokus ketika dikatakan sebagai jurnalistik dakwah atau jurnalistik Islami, maka ada beda dengan yang lain, dengan jurnalistik konvensional, bahwa jurnalistik Islami itu memiliki muatan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam. Ketika kita berbicara hal semacam ini, maka sebenarnya jurnalistik Islami itu tidak harus dikembangkan oleh seorang jurnalis yang bekerja di media khusus atau media Islami. Di media konvensional pun, di media yang umum pun, yang tidak Islami katakan, itu masih bisa seorang jurnalis yang berafiliasi kepada Islam atau jurnalis Muslim, mereka bisa kemudian mengembangkan apa yang dikatakan oleh jurnalistik dakwah ini. Apalagi dalam pengertian yang kedua, jurnalistik Islami atau jurnalistik dakwah adalah proses peliputan dan pelaporan peristiwa yang mengandung pesan dakwah berupa ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang jurnalis ini bisa mengemas beritanya, dia profesional, bekerja di perusahaan atau media apapun, dia bisa memperjuangkan jurnalisme Islam ini. Kebaikan secara umum, kebaikan yang dirasakan dan dinilai baik oleh semua manusia, melawan korupsi, melawan kemungkaran, melawan illegal logging misalnya. Ini kan semua yang bisa dilakukan oleh seorang jurnalis
muslim meskipun dia bekerja di perusahaan atau media umum. Ini maksud dari jurnalistik dakwah atau jurnalistik islami. Jadi tujuan jurnalistik islami yang pertama, harus semuanya mengarah kepada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Apapun produk tulisan kita sebagai wartawan yang menulis berita, atau kita penulis yang menulis artikel, opini, feature, dengan segala perbedaannya. Nanti untuk perbedaan antara 1, 2, 3, 4, setong 2, telok 4, ini nanti dikaji di forum Lingkar Pena, itu Pak Wulan ada di sini. Saya daftar, apa sih bedanya antara berita, artikel, opini, dan feature. Ini tidak kita kaji di sini, tapi tujuan dari semua tulisan kita mengarah kepada adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan cerpen pun, suatu tulisan yang fiktif, yang fiksi, juga seharusnya mengarah kepada sesuatu yang bermuatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini 2 slide sudah memberikan benang kepada kita, benang merah kepada kita tentang pertama pengertian jurnalistik dakwah, dan yang kedua tujuannya. Cuma kemudian ketika kita sudah memahami itu, bagaimana caranya? Bagaimana cara seorang penulis bisa mendakwahkan kebaikan lewat tulisannya? Ini sebenarnya buku lama di tahun 2008. Jadi sudah 6 tahun yang lalu. Makanya ketika teman-teman ITJ datang ke rumah minta untuk membedah fikih jurnalistik, akhirnya saya membuka lagi kitab saya ini. Kitab kuning ini saya buka karena ini 6 tahun yang lalu. Dan kalau misalnya disuruh jual di sini, di rumah pun sudah tinggal yang ini stok yang terakhir. Ketika di sini ada stand, ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, juga di sana juga sudah tidak ada karena memang 6 tahun yang lalu. Dan insya Allah kalian semua masih belum lahir. Lahir belum? 2008 sudah ya. 6 tahun yang lalu. Makanya kita perlu mengkaji lagi, dan kajian-kajian pada slide berikutnya ini kita akan mengarah kepada pembahasan fikih jurnalistik. Kita sering mendengar istilah jurnalistik Islam atau jurnalistik Islami. Mengapa kemudian ada istilah fikih jurnalistik? Ada sekian perbedaan. Yang pertama, jurnalistik Islami itu biasanya menceritakan tentang ciri-ciri jurnalistik yang Islami. Ciri-cirinya apa? Kemudian ciri-ciri seorang jurnalis muslim itu seperti apa? Meskipun sudah dibicarakan ciri-ciri seorang jurnalis muslim, biasanya dibahas secara umum. Misalnya, seorang jurnalis itu harus memiliki sifat seperti sifat seorang utusan Allah, yang biasanya disingkat dengan staf. S-T-A-F. S-nya apa? Siddiq, harus jujur. T-nya apa? Tabligh, harus semangat untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian A-nya apa? Amanah, gak boleh berkhianat terhadap kebenaran, menyampaikan apa adanya dan tujuannya untuk kebaikan. Kemudian F-nya apa? Fatonah, harus cerdas. Biasanya secara umum dibahas seperti itu tentang ciri-ciri seorang jurnalis muslim. Tapi apa bedanya dengan fikih jurnalistik? Fikih jurnalistik ini memerinci, diperinci, bahkan pembicaraan dan pembahasannya itu sangat teknis sekali. Wartawan itu mulai mau berangkat menjemput berita, menemukan berita, mencari berita, menemukan berita, mengolah berita, menyampaikan berita, itu dibahas secara teknis di buku fikih jurnalistik ini. Mengapa kemudian fikih? Karena kami ingin menggabungkan dan mengawinkan antara dua disiplin keilmuan yang kelihatannya jauh berbeda. Fikih itu ilmu sendiri, jurnalistik juga ilmu sendiri. Tapi kemudian kita gabungkan, dan alhamdulillah setelah kita menelusuri,
paling tidak sekitar 60 literatur kitab berbahasa Arab. Ternyata banyak sekali kajian-kajian yang ini sebenarnya nyantol dengan proses kerja seorang jurnalis. Ini kalau berbicara behind the scene-nya, ini sebenarnya skripsi S1 saya. Skripsi S1 yang penulisannya di tahun 2004. Selesai 2004 buku ini sebenarnya, tapi berbahasa Arab. Ketika itu usia saya masih 22 tahun. Jadi masih imut-imut, sekarang sudah amit-amit. 22 tahun ketika S1 menulis buku skripsi yang berjudul Fiqhus Shahafah. Pembimbingnya adalah Dr. Amjad Rashid Al-Maqdisi, seorang pria kelahiran Palestina, tapi kemudian menyelesaikan S1, S2, S3-nya di Universitas Jordan. Kemudian mengajar kami di Yaman dan alhamdulillah berkenan membimbing Fiqhus Shahafah. Akhirnya ketika sudah lulus, sudah dapat ijazah, kemudian dapat ma'isyah. Ma'isyah itu apa? Pekerjaan, mata pencaharian. Ijazah sudah, ma'isyah sudah, akhirnya mencari Aisyah, terus dapat, dan kapan-kapan jadi jenazah. Ini ketika kami sudah lulus S1, kemudian bekerja benar-benar jadi seorang jurnalis. Kebetulan waktu itu di majalah Islam Sabili, pasti kalian sudah dengar, tapi sekarang majalah Sabili sudah tinggal cerita, diganti sekarang ada majalah Sabiluna. Teman-teman lama di Sabili yang kemudian ingin membangkitkan kembali majalah Islam Sabili. Akhirnya kemudian dimasukkan ke penerbit, dibantu oleh mantan pemimpin redaksi kami, Pak Nurholis Ridwan, yang sekarang jadi staf direktur di Pustaka Al-Kautsar. Diterbitkanlah buku fikih jurnalistik ini dengan sentuhan kasus-kasus baru ketika kami temukan pengalaman jurnalistik di lapangan. Intinya sekali lagi, kalau jurnalistik Islami itu berbicara karakter dan sifat jurnalis Islami secara umum, tapi kemudian fikih jurnalistik berbicara sangat teknis. Sama seperti ketika kita membahas tentang sholat, pengertian sholat, ciri-ciri sholat. Tapi ketika kita sudah mulai membahas fikih sholat, ya diatur mulai takbir sampai diakhiri dengan salam. Mulai takbir sampai lamci, salam langsung melenci, itu dibahas dalam fikih sholat, rinci sekali. Makanya itu yang kita ikhtiarkan dalam buku fikih jurnalistik ini. Pertama, kalau disampaikan tadi temanya bagaimana etika dan adab seorang jurnalis muslim dalam mengabarkan kebenaran. Yang pertama, harus memiliki motivasi ibadah. Yang kedua, seorang jurnalis muslim harus memperhatikan konsep Islami tentang dasar kerja pers. Yang ketiga, seorang jurnalis muslim harus menjauhi larangan agama dalam tahapan proses pemberitaan. Ini yang akan menjadi pembahasan sore ini. Ada 3, masing-masing pembahasan akan kita selesaikan selama 1 jam. Kalau ada 3 berarti 3 jam. Ada yang ketawa, ketawanya senang mau senang. Ngomong dewe Pak, 3 jam tinggal boleh. Enggak, kata orang pembicara yang baik itu yang kalau bicara tidak dawa-dawa. Meskipun tidak dawa, semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Kita rinci satu-satu. Yang pertama, seorang jurnalis muslim harus memiliki motivasi ibadah. Dakwah itu bukan hanya ceramah. Ceramah itu disampaikan 1 kali selesai. Tapi kalau dalam bentuk tulisan akan abadi. Dikatakan dalam motivasi-motivasi kepenulisan. Misalnya ada kalimat yang diucapkan oleh Pramudia Ananta Tur, yang mengatakan seseorang boleh pandai setinggi langit, tapi bila dia tidak menulis, dia akan hilang dari kehidupan dan dari sejarah. Menulis itu bekerja untuk keabadian. Bila usiamu tidak sepanjang kehidupan, maka bila usiamu tidak sepanjang kehidupan, maka sambunglah dengan baca tulis. Ini perbedaan antara ceramah dengan tulisan. Kita bisa mengetahui hasanah keilmuan Islam ya karena ada yang menulis.
hadis ada yang menulis, Al-Quran ada yang menulis, hasil produk ijtihad para ulama dalam bentuk fikih juga ada yang menulis. Bayangkan kalau tidak ada yang dakwah lewat tulisan, ceramah terus saja. Kita tidak akan kenal siapa Imam Ghazali, kita tidak akan kenal siapa Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Karena kita mengenal mereka tidak lewat film, tidak lewat MP3, tapi lewat apa? Lewat tulisan. Dan alhamdulillah mic ini baru diketemukan. Coba mic ini diketemukan sejak zaman sahabat, mungkin umat Islam akan terbiasa ceramah tok tanpa nulis. Dan hati-hati kalian yang suka pegang mic, ini kalau meninggal dunia mulutnya akan membusuk, tangannya juga akan membusuk. Ya Pak ya? Halo? Membusuk apa tidak? Membusuk. Jangankan mulut, tangan semua kita akan membusuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah atau dijadikan tanda sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya seperti jasadnya Fir'aun. Tapi intinya memang dakwah itu bukan hanya ceramah. Yang kedua, dalam kondisi tertentu penerapan kebebasan pers adalah suatu kewajiban, bukan hanya hak. Kalau hukum HAM internasional mengatakan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir itu hanya sebagai hak, ternyata dalam agama kita, dalam agama Islam, Islam selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju maksudnya apa? Bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dalam Islam tidak hanya hak, tapi merupakan kewajiban. Kalau hukum HAM internasional hanya mengatakan hak, tidak. Islam justru mengatakan ini lebih dari sekedar hak, kewajiban. Bahkan karakter umat Islam adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini menjadi umat terbaik karena kita ini mengemban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian teman-teman melihat kemungkaran, kalian ingin mengingkarinya, ingin amar ma'ruf nahi munkar, dan kita mampu. Amar ma'ruf nahi munkar ini hak apa kewajiban? Kewajiban. Makanya Islam selangkah lebih maju dalam poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, wartawan beramar ma'ruf nahi munkar. Ini kita kaji dan sangat fikih sekali kajiannya, karena masih ada bantahan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu konon hanya tugas para ulama saja. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan hendaknya ada di antara kalian. Di antara kalian itu debatable, apakah ulama saja sehingga wartawan tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, penulis secara umum tidak bisa mengembangkan kebaikan amar ma'ruf nahi munkar? Ternyata tidak. Min di situ bukan sebagian, tapi min keterangan bahwa harus ada di antara umat Nabi Muhammad yang harus mengemban amar ma'ruf nahi munkar. Pemahaman logisnya seperti apa? Memang yang harus amar ma'ruf nahi munkar itu orang yang alim. Tapi untuk mengerti tidak harus menjadi ulama. Kalian mengerti sholat, tidak mengerti bab yang lain, berarti kalian sudah tahu alim ulama dalam bab sholat. Meskipun kita masih jahil, belum tentu, belum tahu tentang bab yang lainnya. Makanya kalau ada anak, ada adik kita, atau ada teman kita yang belum sholat, dan kita sudah tahu kewajiban sholat, kita ini bukan ulama, tapi tetap memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Halo, ini pandangannya kosong, konsentrasi apa antum? Masih konsentrasi? Lanjut ya. Cuma saya tes dulu. Saya punya permainan yang di FLP atau di forum lain sudah sering, tapi coba saya tes di sini. Saya ajukan beberapa pertanyaan. Kalau kalian teman-teman yang di sini bisa menjawab dengan cepat dan benar, berarti memang belum ngantuk. Tapi kalau sudah salah, padahal ini jawabannya mudah, ya berarti sudah gelambiar, tidak fokus lagi. Terima kasih. Nabi Muhammad itu kalau dikasih makan, doanya apa? Allahumma sqi man saqani wa at'im man at'amani. Ya Allah, kasih minum air surga bagi orang yang ngasih saya minum. Belum ada minumnya. Wa
man at'amani, nggak boleh surga, mungkin di dalam ada. Wa man at'amani, dan kasih makanan surga bagi orang-orang yang ngasih saya makan. Kalau Anda sebagai istri kemudian menyuguhkan sarapan kepada suami, kalau didoakan seperti itu senang apa nggak senang? Senang. Cuma suaminya Mbak Ulan biasanya mendoakan juga mana? Mintai doa, kasih makan, kasih sarapan, didoakan. Saya tes ya. Surganya Gus Wahid ini warnanya apa? Putih. Kapas itu warnanya apa? Kertas itu warnanya apa? Tembok di sana warnanya apa? Ini warnanya apa? Kapas warnanya apa? Sapi minum apa? Belum ngantuk? Belum. Masih fokus? Fokus. Sapi minum apa? Susu. Ternyata peserta di sini hidupnya sejahtera semuanya. Sapinya itu belum minum susu, orangnya minum air. Saya kasih satu pertanyaan lagi. Kalau masih salah berarti kalian mengusir saya secara halus. Terus nggak menengok. Ini warnanya apa? Dompet ini warnanya apa? HP ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Jerapah makan apa? Saya ulang. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Dompet saya warnanya apa? Ini tadi warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Ada yang jawab malam, ada yang jawab siang. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jerapah apa tidurnya kapan? Masih salah. Malam apa siang? Oh kelelawar tidurnya kapan? Saya yang tak fokus. Satu lagi, kalau saya masih salah berarti saya yang harus kemudian dulu. Baju saya motif umumnya secara umum warnanya apa? Karpet yang saya injak warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Jerapah makan apa? Daun apa rumput? Rumput. Yang jawab jerapah makan rumput aliran sesat. Selain aliran sesat, Raja Tega nggak pernah main kebun bir. Jerapah itu kan lehernya segini, nggak mungkin dia makan rumput. Tapi kebanyakan jumhur ulama mayoritas mengatakan tadi jerapah makan rumput. Makan rumput. Jerapah makan apa? Makan daun. Jerapah makan daun. Nggak bisa dia nembuk untuk makan rumput. Sudah. Pertanyaan, mana yang lebih abadi dan berpengaruh? Sesuatu yang dilihat mata atau yang didengar telinga? Yang lebih berpengaruh kira-kira? Yang dilihat mata atau yang didengar telinga? Yang dilihat oleh mata. Makanya kelebihan dakwah dengan tulisan, yang pertama, tulisan lebih dalam pengaruhnya dari gelombang-gelombang suara lisan ahli pidato. Kedua, tulisan cukup berbicara satu kali dan akan melekat terus-menerus dalam hati serta bisa menjadi buah tutur setiap hari. Ketiga, bahasa tulisan lewat media cetak lebih rapi dan lebih teratur daripada bahasa lisan, karena menulis adalah berpikir dengan teratur. Kalau saya ngomong salah, nggak mungkin dihapus. Tapi kalau tulisan dibaca lagi, dilihat lagi, bisa. Keempat, pembaca bisa membaca berulang-ulang hingga meresapi. Kelima, lebih menguatkan jalinan atau persaksian. Kelebihan menulis itu. Makanya kalau dalam teknis ketika kita menulis, kalau tidak tergesa-gesa, dikejar deadline misalnya, usahakan setelah nulis itu jangan langsung diedit. Diendapkan misalnya 1 hari paling tidak. Besok baca lagi. Ketika besok kalian baca lagi, itu biasanya ada yang perlu untuk dibenahi. Pasti. Apalagi ketika kita menerjemahkan dari bahasa sumber, Inggris atau Arab misalnya, ke bahasa sasaran. Sasaran kita adalah pembaca orang-orang Indonesia. Tentu karakter strukturnya berbeda antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Kalau misalnya kemudian kita tulis, kita terjemahkan, terus langsung kita edit seketika itu juga, nggak akan ada banyak perubahan. Tapi kalau simpan dulu di laci 1 bulan, bahasa sekarang filenya disimpan dulu, jangan dibuka selama 1 bulan.
Bulan yang kedua coba dibaca lagi. Pasti kalian setelah berbicara dengan orang Indonesia, bergaul dengan orang-orang Indonesia, mendengar ucapan orang Indonesia dalam keseharian, ketika kalian baca lagi, itu akan ada banyak editing. Mengapa? Karena memang kita sudah 1 bulan meninggalkan antara bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Lebih kerja menulis itu lebih kita ini berpikir dengan teratur. Baik, berikutnya ini yang kedua. Yang pertama sudah. Tidak akan lama kalau prolog, barangkali kita akan memperbanyak diskusi. Kalau tadi sudah kita katakan semuanya adalah ibadah, makanya dalam setiap aktivitas itu kita harus lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, nanti lillahi ta'ala, tidak dapat apa-apa. Dalam setiap ibadah itu pasti ada niat yang lafaz yang menyebutkan lillahi ta'ala. Yang kedua, konsep Islami tentang dasar kerja pers. Yang pertama, seorang wartawan atau penulis harus mencari kebenaran berita, tatabut atau tabayun. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau ada orang yang fasik datang kepadamu kemudian menyampaikan suatu berita, maka carilah bukti-bukti kebenaran itu. Ini adilnya Islam. Kalau ada orang fasik suka bohong misalnya, membawa berita, jangan langsung dibenarkan, tapi juga jangan langsung disalahkan. Cari bukti-bukti kebenaran dari aspek yang lain. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai kemudian kita menuduh orang lain, menyalahkan orang lain, padahal kita belum memiliki informasi yang valid. Makanya seorang jurnalis atau penulis harus mencari kebenaran berita. Secara teknis, dia kemudian harus memilah sumber berita dan jenis beritanya. Setidaknya berita itu yang berkembang di tengah masyarakat itu ada 3. Yang pertama, kejadian atau peristiwa biasa. Dalam kejadian semacam ini nggak apa-apa, kita mencari narasumber siapapun, kita interview dengan siapapun, pokoknya dia memang menguasai informasi itu. Tapi kemudian usahakan narasumbernya tidak hanya 1, lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kadang informasi dari 1 orang berbeda dengan orang lain. Kita cross check. Ini kalau kemudian kejadiannya peristiwa biasa. Tapi kalau kemudian kejadian yang mengandung unsur kriminalitas atau berhubungan dengan hak orang lain, nggak bisa kemudian kita antem promo semua narasumber itu sama. Nggak bisa. Dalam agama kita ada yang namanya saksi. Saksi itu memang kadang 1, kadang 2, kadang 3. Bahkan khusus untuk kasus misalnya naudzubillah, kasus perzinahan. Ini saksinya tidak cukup 1, tidak cukup 2, tapi berapa? 4 orang yang semuanya laki-laki. 4 orang yang semuanya laki-laki. Gak bisa kemudian salah satunya perempuan. Atau kemudian 4 laki-laki ini harus mengetahui kejadian perzinahan itu dengan mata kepalanya sendiri. Ini kan sulit, sangat sulit sekali. Dan ternyata secara realita di tengah masyarakat banyak sekali cerita, berita tentang perzinahan atau naudzubillah pemerkosaan yang diberitakan dengan sangat enaknya. Dan kadang pelakunya juga nggak malu. Ada yang kita contohkan itu seorang artis diwawancarai oleh wartawan. Konon Anda itu sekarang sudah kumpul kebo ya. Kumpul kebo ini kan berarti sudah seperti suami istri, hidup satu rumah. Tapi kemudian si narasumbernya, artisnya menjawab, enggak, saya nggak kumpul kebo, cuma kumpul 1 kali saja dengan pacar saya. Ini pengakuan zina apa tidak? Pengakuan zina. Jadi kalau kemudian memang terbukti ada perzinahan, perzinahan itu pembuktiannya lewat 2. Yang pertama 4 saksi tadi itu, yang semuanya laki-laki mengetahui proses perzinahan itu. Yang kedua, untuk mengetahui pembuktian perzinahan itu bil iqrar, dengan pengakuan dari pelakunya. Dan yang kedua tadi itu, dalam kasus saya nggak kumpul kebo, cuma kumpul 1 kali saja dengan pacar saya. Ini pengakuan apa tidak? Pengakuan. Meskipun sudah terbukti perzinahan lewat pengakuan,
sebenarnya pengakuan itu di hadapan qadhi atau di hadapan hakim, tidak di hadapan wartawan. Katakan sudah terbukti ada pemberitaan perzinahan, wartawan tidak bebas kemudian untuk memberitakan itu. Bisa saja dia terkena hukum qadha. Kalau dalam fikih Islam dicambuk 80 kali. Nah ini kan memang tidak diperhatikan oleh wartawan atau penulis siapapun. Ada kasus beredar video PORNO 17 tahun ke atas, diberitakan di mana-mana. Ini sebenarnya ada otokritik dari fikih jurnalistik yang menjadi pemahaman keislaman kita. Nabi Muhammad itu ketika ada wanita dari suku Hamidiyah mengaku berzina di hadapan Nabi, Nabi zana itu, saya ini sudah berzina, pulang kamu. Disuruh pulang. Kembali lagi, Nabi, saya sudah hamil dari hubungan perzinahan saya, kembali sampai kamu melahirkan 9 bulan lebih. Kemudian wanita itu kembali lagi, ini Nabi, saya sudah melahirkan orok bayi hasil perzinahan saya, kembali dulu, tunggu sampai kemudian kamu sudah nyape itu apa? Sudah nggak asli lagi, 2 tahun, haulaini kamilaini, dibawa lagi bayinya tadi itu, sambil perempuan Hamidiyah tadi membawa sekerat potong roti yang dimasukkan ke mulut bayinya. Ini Nabi, saya sudah melahirkan, saya sudah menyapih anak saya, buktinya dia sudah bisa makan roti, saya masukkan ke mulutnya. Akhirnya baru ketika itu oleh Nabi Muhammad SAW ditegakkan hukum raja. Jadi bagaimana Nabi menutupi aib? Bagaimana Nabi Muhammad mengatakan idra'ul hudur bisyubuhat, hindarkan had sanksi, termasuk sanksi perzinahan itu dengan syubhat-syubhat yang ada. Dan ini yang tidak diperhatikan oleh seorang jurnalis atau seorang penulis muslim. Ada buku yang namanya erotika media massa. Media massa itu lebih suka untuk memberitakan sesuatu yang erotis, karena memang ini pangsa pasar laku keras. Padahal kalau dia seorang muslim dihadapkan pada hukum yang kedua ini, dan barangkali mereka masih belum baca fikih jurnalistik, harus diperhatikan hukum qadha. Tuduhan zina ini bukan main-main. Yang ketiga, Islam ini agama yang lengkap. Ternyata juga ada klasifikasi berita yang menyangkut kepentingan umum seperti keamanan negara. Al-Quran tidak absen dalam urusan semacam ini. Dalam Al-Quran dikatakan, apa ayatnya? Ada yang hafidh di sini? Atau qobat hafidh? Apa ayatnya tentang walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Jika ada berita kepentingan umum, kepentingan negara tentang suatu keamanan atau ketakutan yang sedang menghantui suatu negara, mereka kemudian adha'u bih, mereka menyebarkan tanpa filter dan tanpa dikontrol. Sebenarnya kalau berita tentang keamanan negara ini seperti apa? Dalam Al-Quran dikatakan walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, dikembalikan kepada Rasul atau dikembalikan kepada ulil amr, dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian kita bahas di fikih jurnalistik, karena pekerjaan wartawan itu mirip-mirip dengan spion, mirip-mirip dengan apa? Seorang mata-mata. Makanya banyak kejadian seorang jurnalis dideportasi di Aceh misalnya, karena ternyata dia tidak pure bekerja untuk media massa, tapi bekerja untuk kepentingan negaranya, memata-matai Indonesia. Bahkan kemudian wartawan Indonesia setidaknya 2 juga yang kena hukuman gara-gara ternyata membocorkan rahasia negara. Islam agama yang sempurna, itu pun ternyata juga dibahas dalam fikih kita. Yang kedua, kalau sudah mencari kebenaran berita, harus membekali kerja dengan kejujuran. Di sini secara teknis, fikih jurnalistik membahas teknis. Secara teknis, jujur dalam bidang apa? Yang pertama, kejujuran berita sesuai fakta. Harus 5W 1H, nggak boleh dusta. Yang kedua, kejujuran sikap. Angle beritanya seperti apa? Makanya berita itu tidak cukup 5W 1H, tapi harus ditambah dengan so what. Beritamu ini diarahkan kemana? Dan ini yang sangat banyak sekali opini wartawan yang berperan di situ. Wartawan tidak boleh dalam kode etik jurnalistik mencampur adukkan antara fakta dan opini,
dalam 5W1H, tapi dalam angle berita, setiap media, perusahaan media memiliki filosofi sendiri, memiliki visi misi sendiri, memiliki ideologi sendiri. Ini yang kemudian menentukan angle berita, bagaimana menyikapi suatu berita ini diarahkan kemana. Faktanya sama kalau kita contohkan, kita ilustrasikan, ada namanya misalnya telur setengah matang. Telur setengah matang ini faktanya memang telur setengah matang, tapi kalau dibahasakan dengan yang lain, telur setengah mentah, saya bohong apa tidak? Tidak. Telur setengah matang itu sama dengan telur setengah mentah. Tapi dua bahasa ini mau diarahkan kemana? Bahasa adalah budaya. Perbedaan bahasa adalah budaya. Kalau misalnya di kampung, kalau bahasanya Pak RT, supaya kita tidak melaju dengan cepat, ada tulisan 20 km per jam. Berarti kita nggak boleh terlalu ngebut. Itu bahasanya Pak RT, bahasanya pemerintah. Tapi kalau bahasanya orang kampung, tidak 20 km seperti itu. Apa bahasanya? Ngebut benjut. Bahasa adalah budaya, mau diarahkan kemana? Makanya kalau kita melihat misalnya di Al Jazeera TV yang berpusat di Qatar, ketika dibicarakan misalnya seorang Palestina meninggal dunia, itu diksi atau pilihan kata yang dipilih oleh wartawan dan redaksi Al Jazeera, dikatakan istashhada Filistiniyun, seorang warga Palestina gugur sebagai syahid. Itu kalau yang meninggal dunia adalah warga Palestina, istashhada Filistiniyun. Tapi kalau yang meninggal dunia adalah serdadu Israel, tidak mungkin Al Jazeera memakai diksi pilihan kata istashhada. Mereka akan menggunakan laqiya jundiyun israiliyun masra'ahu, seorang serdadu Israel menemui ajalnya. Sama apa beda? Faktanya sama. Keluarnya nyawa itu ya ruhnya dicabut. Tapi siapa yang meninggal dunia? Ada angle, ada sudut berita. Ini yang kemudian sudut pandang berita ini menentukan bagaimana wartawan jujur dalam memperjuangkan kebenaran. Seorang jurnalis benar-benar ingin dakwah mengembangkan kebaikan dalam tulisan-tulisannya. Pak Gonda ini ketika saya punya teman di Miumi Malang, Pak Gonda ketika dia demo melawan hegemoni asing, melawan produk-produk asing ketika di Jogja, demonstrasi sampai 2-3 km demonstrannya. Dia yakin sebagai korlap demonstrasi itu bahwa besok benar-benar ini akan menjadi headline di media massa di Jawa Tengah. Tapi ternyata yang muncul esok harinya apa? Bukan demonstrasinya, bukan konten beritanya, bukan konten isu yang diangkat, tapi kemudian ada foto salah seorang demonstran sedang minum Coca-Cola. Artinya apa? Demonstran melawan hegemoni asing, tapi salah seorang demonstran sedang minum produk asing. Padahal itu satu orang saja. Sedangkan demonstran yang 2 km, 3 km itu tidak menjadi perhatian berita. Ini kemudian yang harus diluruskan dari seorang media, dari seorang jurnalis juga. Saya punya pengalaman wawancara ketika masih bisa pilih, wawancara dengan Habib Rizik, Ketua Umum Front Pembela Islam, dengan segala langkah-langkahnya. Kita wawancara, setelah itu selesai wawancara sekitar jam 10 malam. Sama Habib Rizik dikatakan, ayo panggil BIF. BIF itu Badan Investigasi Front Pembela Islam. Panggil, ajak wartawan ini untuk mengelilingi, melihat kehidupan malam Jakarta. Lihat kehidupan malam Jakarta. Akhirnya kemudian diajak bertiga, saya, kemudian ada namanya Ustadz Alawi, dia ketua BIF, Badan Investigasi Front Pembela Islam. Kemudian ada lagi Ustadz Irwan, yang kalau kejadian kemarin yang kasus demonstrasi di depan DPRD DKI Jakarta, Ustadz Irwan yang kemudian menyerahkan diri di Petamburan itu. 3 orang kita keluar melihat kehidupan malam Jakarta, dan ternyata sangat luar biasa. Banyak titik-titik yang kita datangi, salah satunya suatu gedung yang berpelang karaoke. Kita masuk bertiga, kemudian di lantai dasar itu memang benar-benar ada karaoke live, tapi kemudian ada lampu digital.
yang tiap menit nggak lama kemudian angka itu berubah. Kadang angka digitalnya 18, kadang 25, kadang 23. Setiap perubahan angka ada satu orang perempuan yang naik ke lantai 2. Naik, perubahan angka, naik lagi. Dikatakan oleh Ustaz Alawi, sudah lihat perubahan angka itu? Ya sudah lihat. Sudah lihat tiap perubahan angka ada wanita yang naik ke atas? Sudah. Ini tempat karaoke kan? Tempat karaoke. Pelangnya terbukti tempat karaoke. Akhirnya kemudian kita diajak naik. Ternyata di situ ada resepsionis, semacam kalau resepsionis di hotel itu. Di meja resepsionisnya ini ada foto-foto wanita. Foto-foto wanita yang semuanya ireng. Dan tiap foto ada nama, ada angkanya. Tanpa nama ada angkanya. Ada angka 18, ada angka 23, ada angka 24. Ternyata apa? Setiap hidung lelaki hidung belang yang kemudian ingin membelangkan hidungnya, itu naik ke lantai 2, kemudian lihat yang digalerikan itu. Dilihat, saya cocok dengan yang nomor 18. Akhirnya pesan kepada resepsionisnya 18 secara ostos-mastis. Ini perkataan yang perlu diedit. Secara otomatis akan menjadi 18. Siapapun wanita yang ada di bawah yang merasa dirinya nomor 18, dia akan naik ke atas karena sudah ada, ada yang membookingnya. Ini padahal pelang karaoke. Sudah lihat, kata Ustaz Alawi sudah lihat. Akhirnya kemudian kita turun ke bawah, terus dipanggilkan maminya. Rupanya dia sudah, Alawi ini sudah sangat mahir dan lihai sekali untuk investigasi. Manggil maminya terus ditanya, seakan-akan dia bukan orang FPI. Mami, itu gimana sih ada FPI? Kata maminya yang saya dengar, saya bersyukur ada FPI. Karena kalau nggak ada FPI, nanti yang berkewajiban untuk memberantas itu justru malah macam-macam. Kenapa kok macam-macam? Karena malam minggu rame-ramenya pelanggan, mereka itu minta 5 kamar, 8 kamar gratis semuanya. Yang mengatakan maminya. Kemudian saya sudah dengar, ayo, terus saya kepingin manggil ngobrol sama yang nomor 20. Akhirnya dipanggilkan yang nomor 20, duduk di tengah kita. Saya yang nomor 20 sama Ustaz Alawi ini. Pertamanya yang nomor 20 itu pegang-pegang Ustaz Alawi. Tapi Ustaz Alawi bilang, jangan pegang saya, ini loh teman saya, dia ini raja kayu dari Malaysia. Akhirnya tangannya pindah ke saya. Demi Allah saya kemudian keringat dingin. Ini ternyata yang dilakukan oleh FPI sebenarnya. Mereka itu investigasi, mengumpulkan data. Bahkan kadang pesan yang nomor 22 misalnya, masuk ke kamar, kemudian foto sebagai bukti, dilaporkan ke media, dilaporkan ke aparat. Tapi ketika tidak ada tindakan yang tegas, baru kemudian sweeping dan semacamnya. Kira-kira berita yang sampai kepada kita, investigasinya apa sweepingnya? Pelaporannya apa sweepingnya? Sweepingnya. Berarti tiap media itu memang seharusnya memiliki kejujuran sikap. Angle sudut pandang berita itu mau dibawa kemana? Untuk rame-ramean saja atau untuk dakwah? Untuk membenturkan antara kepentingan umat Islam atau untuk misalnya amar ma'ruf nahi munkar? Ini yang sekaligus menjadi kritik bagi kita. Halo, saya sudah ngomong berapa jam? Saya singkat saja. Berikutnya menyempurnakan kejujuran dengan akurasi. Dulu kejadian bom Bali, ada seorang jenderal Jaja Supratman yang jadi korbannya. Karena diberitakan di media ramai ketika itu bahwa ketika bom Bali 1 terjadi, ada seorang jenderal yang sedang berada di Bali. Sudah itu saja. Dan terindikasi dia terlibat dalam kejadian bom Bali 1. Gara-gara berita ini yang tidak akurat, wartawan tidak cek bagaimana bil hotel, ada tiket pesawat ke Bali atas nama Jaja Supratman apa tidak melakukan investigasi, dan sudah menjadi opini umum bahwa Jenderal Jaja Supratman terlibat dalam peristiwa bom Bali itu. Akhirnya setelah itu tidak lama kemudian mertuanya meninggal dunia kena serangan stroke. Tidak lama kemudian ayahnya sendiri yang meninggal dunia, terkena stres, khawatir anaknya benar-benar terlibat bom Bali. Ini dimuat di Dewan Kehormatan PWI dengan judul dekriminalisasi oleh pers. Bagaimana wartawan tidak menyempurnakan kejujurannya dengan akurasi. Kemudian objektif dalam menjelaskan kejadian, mematuhi aturan dan etika umum.
kode etik ada amplop wartawan. Dalam kode etik wartawan itu tidak boleh menerima amplop. Dalam fikih jurnalistik kita hubungkan amplop wartawan itu hukumnya apa? Suap apa tidak suap? Kalau memang masuk dalam kategori suap, membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, itu suap yang diharapkan oleh agama. Tapi kalau kemudian beritanya benar, tidak sampai menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah, memang terbukti. Misalnya, saya ini kepingin terkenal, tolong dimuat, saya memiliki prestasi semacam ini. Nggak ada kebohongan dalam berita itu. Memang saya memiliki prestasi. Kemudian wartawan yang saya suruh untuk memuat berita saya kasih uang. Apa hukum uang atau amplop wartawan ini? Ini kita kaji di fikih jurnalistik. Ternyata wartawan itu kategorinya adalah ajir khos, seorang pekerja yang digaji bulanan atau interval waktu tertentu. Semasa masa kerja dia tidak boleh menerima upah dari selain perusahaannya dalam pekerjaan yang sama. Dalam pekerjaan yang sama, meliput berita sudah digaji oleh perusahaan persnya, kok masih mendapatkan honor tips dari orang lain. Ini tidak boleh. Berbeda dengan ajir am. Berbeda dengan ajir am. Termasuk berbeda juga kalau pekerjaannya itu tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Yang kita contohkan tadi kan berhubungan dengan pekerjaannya. Meliput berita, satu pekerjaan dapat 2 gaji. Kecuali 2 pekerjaan. Siang bekerja untuk sebagai wartawan, malam jadi ojek misalnya. Itu nggak apa, dia kemudian menerima upah dari ojeknya, nggak masalah. Itu pembahasan cara fikih, termasuk hak cipta, al-hakul adabi yang dalam fikih masuk dalam al-masalih al-mursalah. Media kadang seperti ini. Ngasih tahu siapa ini? Siapa? Seorang anak Palestina yang ditembak di samping ayahnya sendiri. Muhammad siapa? Muhammad Slamet Sugio Pranoto. Muhammad Durroh yang di negara-negara Arab banyak menjadi nama jalan. Ayahnya minta perlindungan, sudah mengibarkan bendera putih ketika ada pertempuran, ketika banyak tembakan dari saudara Israel, tapi kemudian dibunuh juga oleh saudara Israel, ditembak di samping ayahnya sendiri. Muhammad Durroh. Media kadang tidak meliput hal semacam ini, kita dialihkan. Termasuk kadang tidak semuanya media seperti ini. Orang dikejar akan ditusuk dengan pisau, tapi di media yang muncul apa? Korbannya jadi pelaku. Sebenarnya dia jadi korban, di media seakan-akan jadi pelaku. Ini karena tidak ada kejujuran dalam 5W1H atau kejujuran dalam menentukan sikap. Yang terakhir, larangan agama dalam tahapan proses pemberitaan melakukan atau mengekspos kebohongan. Ternyata fikih syariat Islam itu tidak hitam putih. Bohong memang haram, tapi ada bohong yang diperbolehkan. Bahkan kemudian bohong itu menjadi wajib. Itu bahasanya di fikih jurnalistik. Merugikan nama baik orang atau pihak lain, ghibah, tuduhan zina, berita mengandung unsur penghinaan, pembeberan rahasia, ghibah. Sebenarnya ketika wartawan meliput illegal logging, pembalakan liar, ngerasani orang apa tidak? Ngerasani. Tapi syariat Islam tidak hitam putih. Ada pengecualian ghibah yang diperbolehkan, bahkan kadang wajib kalau tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wartawan juga tidak boleh menyebarkan kerusakan, termasuk di sini dikaji berita kriminal dalam tinjauan syariah, termasuk delik pornografi menurut kajian fikih. Ini yang menjadi penyakit media-media yang ada di seluruh dunia, bahwa bad news is good news. Berita buruk itu berita baik. Padahal dalam Islam secara umum, berita baik itu ya berita baik. Berita buruk memang boleh diberitakan dalam koridor dan dalam aturan-aturan tertentu. Termasuk kemudian yang salah kadang kita. Seharusnya memang what people need, not what people want. Apa yang dibutuhkan orang, bukan apa yang diinginkan orang. Beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kita lihat infotainment, konten dalam infotainment secara umum. Kita butuh berita infotainment atau kita ingin saja? Sebenarnya hanya keinginan kita, kebutuhan kita untuk ini cerai dengan ini pisah dengan ini, artis ini muncul jerawatnya 5 jajar. Apa kebutuhan kita terhadap konten berita semacam itu?
Tapi mengapa itu yang laris? Karena ternyata manusia itu lebih mengejar keinginan daripada kebutuhan. Seharusnya berita dan apapun yang harus kita kejar adalah what people need, not what people want. Ini yang jebol. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, telah kita dengarkan penjelasan Ustaz tentang jurnalisme Islam, bagaimana mengabarkan kebenaran menurut Islam yang sesuai dengan Islam. Kita beranjak ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Panitia tolong disediakan yang beres. Masnya yang pakai baju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit bertanya. Jika kita melihat jurnalisme Islam ini, yang saya tanyakan adalah bagaimana sikap jurnalisme Islam secara objektif memandang fakta. Apakah jurnalisme Islam melulu dengan frame-frame yang ada di agama Islam yang berkenaan tentang syariat, atau bagaimana? Setelah itu, bagaimana menghadapi ketika dilema dengan negara yang demokratis seperti Indonesia ini? Ketika di kacamata Islam ini melenceng, tapi diakui di kacamata demokratis, bagaimana kita menghadapinya? Seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana sikap seorang wartawan Islam ketika dia bekerja pada media di tengah hegemoni pemilik modal. Ketika pemilik modal mengatakan ini, sedangkan dia wartawan yang menganut ini ya, menganut apa namanya, jurnalisme Islam. Dia tidak mau memberitakan ini, sedangkan dia dituntut untuk memberitakan seperti itu. Nah, gimana? Ketika dia tidak beritakan, dipecat, dan tidak memberitakan, dia gimana gitu? Ya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Universitas Negeri Malang. Begini Ustaz, yang pertama ketika itu kan mengenai adab dan etika jurnalis dalam mengabarkan kebenaran. Namun yang harus kita ketahui juga ketika seorang jurnalis itu mengabarkan suatu informasi yang salah, lantas untuk memberikan opini yang benar itu seperti apa caranya? Kan terkadang orang untuk tergerak yang sudah salah untuk membenarkan kan ada rasa malu dan sebagainya. Terus berikutnya ini mengenai di luar jurnalisnya ya, lebih ke karya ya. Lebih banyak orang sekarang dominan itu malah ke audio itu lebih cepat mendapatkan, atau dari segi ceramah mau mendengarkan. Dari segi membaca itu minatnya sangat kurang. Lantas penggaraan agar minat ya, jadi tidak merugikan si penulis ya, yang jelas nggak akan rugi. Tapi bagaimana agar para pembaca itu semakin tertarik ya untuk membaca, terlebih sudah tercemar tentang berita-berita yang notabene itu berita buruk semuanya, rata-rata seperti itu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ini dari Ahmad. Dari Ahmad ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, dari Iwan. Yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang mau saya tanyakan itu bagaimana nama Mukhtar dari UB.
yang mau saya tanyakan, bagaimana alur dari berita itu mulai dari diambil sampai rilis di masyarakat? Apa berita itu diambil dari jurnalis, diliput oleh jurnalis sampai rilis ke masyarakat? Apakah ada pihak-pihak yang menyaring atau ada pihak yang memberikan izin sehingga tadi itu dari angel dari masing-masing media massa itu, apakah hanya dari beberapa pihak yang berizin itu atau mulai dari jurnalis itu, mulai dari meliput itu sudah sesuai dengan media massa tersebut? Baik, terima kasih. Panitia menyediakan door prize bagi yang bertanya ya. Door prize-nya nanti umroh ya. Cuma kumpul di depan Masjidil Haram. Saya dengar ada sepeda motor Mio juga sebagai hadiahnya. Berupa brosur. Yang pertama, sikap jurnalis Muslim melihat fakta. Fakta bagi dia itu sekedar bahan untuk diolah, mau diarahkan kemana. Kalau tadi sudah kita katakan, setiap jurnalis atau penulis ketika memiliki bahan, tentu semangatnya harus dakwah. Dakwah bukan melulu dengan bahasa agama, tapi kebaikan universal, kebaikan secara umum. Ada sesuatu yang tidak baik, dia ingin meluruskan, menyentuh kebenaran itu dengan jari-jarinya. Itu tugas seorang jurnalis Muslim. Makanya jurnalis Muslim itu tidak hanya sekedar bad news is good news tadi itu. Tidak hanya membuat rame tapi tidak ada solusi. Harus dikembangkan so what secara islaminya. Kemudian bagaimana masalahnya kalau dalam negara demokratis, dan kadang seorang jurnalis Muslim dihadapkan pada hegemoni pemilik modal. Itu memang yang secara nyata kita rasakan benar-benar terjadi. Di Metro TV itu nggak mungkin ada berita yang menjelekkan pemilik modalnya. Demikian juga TV One. Kalau lihat berita tentang Lapindo, jangan di TV One, nggak bakal ada. Itu pasti ada kuasa harta di situ. Dan ini yang memang kalau wartawan itu benar-benar seorang yang idealis, dia akan memiliki sikap yang kadang sampai ekstrim. Saya punya 2 teman yang sampai keluar dari tempat dia bekerja karena ya ini, dia sebagai reporter di lapangan menemukan satu kasus ketika diangkat pada tingkat redaktur misalnya, pada beritanya berubah atau tidak diangkat kalau memang berlawan dengan kepentingan pemilik modal. Banyak sekali yang seperti itu, yang saya tahu 2 orang, 2 kenalan yang dekat yang sampai keluar karena antara idealisme dengan realitanya berbeda. Jadi memang ada kaidah, kita ini harus idealis tapi harus realistis, tapi jangan sampai menjual idealisme kita. Kalau dari idealisme kita menghasilkan uang tidak mengapa. Saya ini seorang penulis, dengan menulis di media Islam atau di media umum, tapi saya bisa tertampung idealisme saya dan tiap bulan saya dapat gaji. Itu pekerjaan yang sangat menyenangkan sekali. Apalagi pekerjaan itu menjadi hobi kita. Dari idealisme menghasilkan rezeki untuk nafkah diri dan keluarga. Tapi kalau sampai menjual idealisme, itu yang menjadi alasan beberapa orang, dan dalilnya itu Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, saya sudah tahu mana yang halal dan haram, saya ingin melaksanakan itu. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan jalan keluar. Bahasa sekarang, akan ditemukan jalan keluar yang tidak akan keluar jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah yang ngasih rezeki yang tidak terduga-duga. Itu alasan ketika 2 orang teman itu keluar dari benar bahwa ada hegemoni pemilik modal. Dan kadang di media Islam pun juga ada. Media Islam pun juga antara reporter, redaktur dengan pemilik modal itu tidak nyambung.
artinya ya nggak lama, usianya nggak lama. Berikutnya dari Mas Ahmad dari UM mengabarkan berita yang salah, opini yang benar. Kalau memang ada kesalahan dalam berita, kalau kesalahannya salah ketik tapi tidak fatal, ya nggak perlu kemudian ada tindakan ralat. Saya pernah ketika di Sabil itu kalau tiap edisi terbit itu kan minimal ada 3 rapat perencanaan, rapat judul, rapat evaluasi. Perencanaan itu mau edisi depan itu mau ngapain, beritanya apa saja, aktual non aktual apa saja kontennya. Setelah itu ketika naskah sudah siap sekitar 80% ke atas, baru kemudian rapat judul untuk menentukan judul-judul di cover itu apa saja, karena ini yang menentukan jualan di pasar-pasar. Baru setelah terbit itu nanti ada rapat evaluasi, ada kesalahan ketik, ada gambar foto yang salah atau kemudian apa. Termasuk pernah ketika suatu saat dievaluasi, berita yang saya tulis itu tentang Jakarta Pusat, tapi T terakhir berubah menjadi R, Jakarta Pusar. Lihat gimana ini Jakarta? Ya kesalahan 1 huruf, tapi kan agak fatal dari pusat menjadi pusar. Barangkali karena terpengaruh oleh liputan yang sampai jam 1 malam. Itu 1 huruf bisa berakibat fatal. Tapi kesalahan semacam itu biasanya tidak fatal kecuali yang memang sudah mengandung tuduhan. Ada di pembahasan tadi itu tuduhan tentang pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Itu dalam kode etik ada yang dinamakan hak tolak dan hak jawab. Dalam hal ini adalah hak jawab, bahwa ketika narasumber atau siapapun yang diberitakan merasa dirugikan, dia bisa mengajukan hak jawab. Hak jawab bahwa ini saya sudah diberitakan salah, saya ingin menjawab. Ini kalau memang benar-benar terbukti salah, itu bisa dan menjadi kewajiban media massa untuk memberikan hak jawab bagi narasumber atau siapapun yang dirugikan. Kalau hak tolak itu terkait dengan misalnya ada buronan, terus diwawancarai oleh seorang wartawan, muncul berita itu, kalau misalnya aparat minta identitas mana kamu wawancara dengan buronan itu di mana, itu wartawan atau pihak media berhak untuk menolak memberikan narasumber, memberikan identitas narasumber. Biasanya kasus seperti itu buronan atau inisial dari narasumber dengan inisial ini, sebut saja Bunga misalnya, kan itu EF siapa, itu kalau kemudian ada pihak lain yang minta identitas tadi itu, pihak media massa bisa menolak untuk memberikan demi kepentingan narasumber. Ini dalam fikih Islam seperti apa saya bahas di buku ini. Kalau itu menyangkut kepentingan umum harus disebutkan dan di mana buronnya, karena ini terkait sekali lagi dengan kepentingan umum. Dalam hadis Nabi dikatakan al-hadits fima bainakum amanah, perbincangan di antara kalian itu adalah amanah. Kalau diminta untuk dirahasiakan ya rahasiakan, kalau diminta untuk disebutkan tanpa menyebutkan nama ya harus disampaikan amanah itu, kecuali 3 hal. Dalam perang, dalam kemaslahatan umum, itu semua harus diungkap. Sekali lagi kembali kepada amar ma'ruf nahi munkar, tujuannya itu bukan untuk yang lain. Kemudian sekarang ini zaman orang lebih suka mendengar daripada membaca. Gimana? Saya ini pidato saja atau nulis? Yang kalau masih bingung lakukan dua-duanya. Ini yang dilakukan oleh Pak Bill Clinton. Bill Clinton itu nulis biografinya. Di buku biografinya sekaligus ada CD suara dia membaca buku itu. Ini kan enak. Jadi misalkan ini buku biografinya Bill Clinton, mulai bab 1, mulai daftar ini sampai terakhir itu ada suara dia, ada CD-nya. Jadi ini untuk menampung orang-orang yang malas baca. Jadi ketika sudah beli bukunya tapi ada CD-nya, ya disetel aja CD-nya itu. Disetel CD-nya, kemudian suaranya bodoh. Sudah dapat bonus mendengarkan suara penulisnya sendiri atau orang yang dibiografikan. Ini kalau ingin menggabungkan antara efek suara dengan efek efek tulisan, melihat atau mendengar. Dan sebenarnya kalau tulisan kita itu sudah mengalir, sebenarnya orang akan senang baca. Jadi kesan pertama itu sangat menentukan. Ketika di halaman pertama bahasanya sudah enak dan seterusnya,
tulisan itu seperti suara. Makanya kepingin ngetes tulisan kita itu baik apa tidak, baca sendiri. Dibaca dengan disuarakan. Kalau kita membaca rasanya nggak enjoy, ya berarti tulisan kita tidak baik. Tapi kalau kita membaca itu seperti kalau dibicarakan itu mengalir, berarti tulisan kita baik. Dan itu bacanya jangan langsung setelah menulis. 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya, setelah kalian lepas dari jeratan tulisan itu. 1 jam, 2 jam, atau 24 jam baru dibaca lagi dengan suara lirik, kira-kira mengalir apa tidak. Lek bulet, berarti memang tulisannya bulet. Makanya dalam kaidah penulisan jangan sampai ada 2 kata yang bergandengan padahal sudah tema lain. Misalnya gini, di pagi hari saya menemui Ustadz Slamet, titik. Ustadz Slamet itu adalah istrinya Bu Slamet. Ini berarti ada 2 kata yang berdampingan dan kalau dibaca nggak enak. Kata apa itu? Ustadz Slamet. Di pagi hari saya bertemu Pak Slamet. Pak Slamet itu ada, nggak enak. Bahasa itu seperti tulisan kita itu seperti suara. Kalau dibaca sudah enak, berarti tulisan kita memang mengalir. Yang ketiga dari Mas Mukhtar dari Universitas Brawijaya, yang saya tangkap alur pemberitaan itu seperti apa. Dan karena ini bukan diklat jurnalistik, akan saya buka dengan fikih jurnalistik. Mulai ditentukan tor, misalnya oleh redaktur, ditentukan tor. Tor itu hanya sekedar kait secara umum bahwa ada kasus misalnya kita ingin meliput demonstrasi melawan Islam liberal dilakukan oleh ITJ misalkan. Itu sudah diberi tor 1 halaman paling tidak oleh redaktur yang mengawal rubrik itu. Sebutkan ITJ itu apa, kemudian undangan peliputan karena ada demonstrasi itu seperti apa, itu disebutkan dalam tor. Tapi kemudian di bawah nanti siapa saja yang harus diwawancarai. Misalnya Ustadz Ahmad Safri, cari di sana orang yang bernama Ustadz Ahmad Safri, kemudian cari siapa lagi, kemudian demonstran yang harus kamu wawancarai 2 atau 3. Biasanya kemudian harus cover both side. Pihak yang dituduh lewat demonstrasi itu siapa? Ojil, berarti cari siapa tokoh liberal yang juga harus diwawancarai. Itu disebutkan semuanya dalam tor. Berbekal inilah wartawan itu belanja. Sama seperti seorang ibu yang akan belanja di pasar, sudah ada tornya. Ini tuku berambang, ini tuku bawang. Tapi karena wartawan ini dikejar waktu, dia harus sudah membayangkan sudut pandang beritanya, angle beritanya ketika akan meliput. Mau saya arahkan kemana? Tornya sudah jelas. Kemudian apalagi sudah mendapatkan bahan berita. Mau diarahkan kemana? Itu semua sudah ada dalam pikirannya. Sudut pandangnya. Bukan ketika menulis baru menentukan angle berita. Sesuai. Sudah telat, padahal kita ini dikejar deadline. Dan di fikih dalam hal ini tadi terkait narasumber ada klasifikasi 3. Berita biasa, berita tentang kriminalitas, atau berita tentang keamanan negara. Ini harus dipilah dan dipilih oleh seorang jurnalis. Kemudian kadang juga narasumber kita itu mengatakan off the record, atau ini hanya untuk diketahui tapi jangan direkam atau jangan ditulis. Ini juga kalau menjadi wartawan mendapatkan off the record seperti itu, ini adalah amanah. Dalam hadis dikatakan, kalau ada orang mengatakan kepada kita, terus orang itu tolak-toleh, misalkan saya diajak ngobrol sama Pak Slamet. Pak Slamet ketika ngobrol dengan saya, sebelum ngomong apapun, Pak Slamet tolak-toleh baru ngomong. Berarti kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah amanah rahasia yang kamu jaga dalam maknanya. Karena Pak Slamet tolak-toleh itu khawatir ada orang yang tahu atau mendengar. Gak usah diucapkan off the record, ini sudah amanah. Apalagi diucapkan bahwa berita ini adalah off the record. Bagaimana lengkapnya syariat agama Islam. Dalam proses kerja jurnalistik semuanya dibahas. Mulai mau berangkat, ketemu di lapangan, sampai kemudian cara memberitakan sudut pandangnya seperti apa, harus sesuai dengan fakta 5W1H.
Itu semua diatur dalam fikih, dalam tiap-tiap tahapan proses kerja jurnalistik semacam itu. Dan ketika diserahkan ke redaktur, itulah yang kadang berbenturan antara realita di lapangan dengan kepentingan media massa. Redaktur itu kan hanya duduk di redaksi biasanya, di kantor. Dan itu biasanya yang dapat doktrin dari pemilik saham. Jadi jangan sampai memberitakan ini dan itu. Kan terungkap juga di YouTube salah satu media yang pemiliknya itu tokoh partai. Misalkan partainya namanya Partai Angin Ribut gitu ya. Angin Ribut. Itu ketahuan ketika live itu, live cuma ternyata ada instruksi dari belakang mungkin kameramennya. Jangan sebutkan Partai Angin Ribut ya. Itu aib yang terbongkar. Jadi karena memang yaitu musuh pertama itu ternyata adalah pemilik modal dari idealisme seorang jurnalis. Tantangan. Makanya yang paling enak punya media sendiri. Cuma masalahnya nggak punya uang sendiri nih. Ya, itu 3 pertanyaan sudah kita jawab. Kami kembalikan ke moderator. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Apa tuh? Yang mau tanya? Silakan. Dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Ada 3 pertanyaan Ustaz dari saya. Yang pertama tadi sebagaimana penjelasan Ustaz, ada kebohongan dalam pemberitaan yang dibenarkan dalam Islam. Yaitu yang dibenarkan kebohongan yang seperti apa, dan tadi disebutkan juga ada kebohongan yang juga diwajibkan gitu. Itu seperti apa? Kemudian dalam suatu situasi peliputan, terkadang jurnalis ini sulit untuk menyampaikan identitasnya, bahwa dia bisa mendapatkan berita dengan dia tidak mengaku bahwa dia adalah jurnalis. Apakah itu dibenarkan dalam fikih jurnalisme? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam jurnalisme Islam ini jurnalis juga berperan sebagai dai yang menyampaikan kebaikan. Tadi disebutkan bahwa bahasa itu juga sebagai budaya. Nah, sebagai dai di dalam jurnalisme Islam, bahasa yang seperti apa Ustaz yang bisa diterima oleh objek dakwah di dalam jurnalisme yang tertulis? Kemudian yang terakhir, selain dari segi jurnalis sendiri, kita di sini sebagai masyarakat awam mengkonsumsi informasi yang beragam, yang di sana banyak informasi yang tumpang tindih yang kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sebagai masyarakat awam, bagaimana cara kita melakukan tabayun Ustaz kepada realita yang di luar sana, realita yang kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bagaimana cara kita sebagai orang Islam untuk tabayun? Itu saja dari saya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Kalau kita lihat belakangan ini sepertinya memang ada upaya untuk membuat orang untuk tidak percaya dengan media-media Islam. Saya lihat kecenderungan itu, apalagi kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali yang berlomba dalam tanda petik untuk membuka borok-borok dari media Islam. Yang pertama saya melihatnya, apakah itu mungkin karena memang ada kekurang hati-hatian dari beberapa media Islam, terutama mereka sebetulnya, kalau menurut keyakinan saya, yang saya lihat bukan karena ingin menyebarkan berita bohong, tetapi mungkin terlalu bersemangat sehingga berita-berita hoax mereka juga ikut sebarkan. Beberapa media-media Islam, termasuk mungkin mereka sebetulnya mungkin hanya sebuah blog, tetapi mereka membuat seperti dia sebagai sebuah media pemberitaan. Nah, sehingga banyak orang-orang, khususnya lagi mereka kaum liberal, mereka berusaha untuk membuka aib dalam tanda petik tadi, kebohongan-kebohongan yang sebetulnya adalah mungkin terlalu bersemangatnya atau kekurang akuratan beberapa media Islam ini, sehingga lama-kelamaan sedikit demi sedikit orang semakin tidak mempercayai lagi media Islam. Itu saya lihat kecenderungan yang sekarang seperti itu, apalagi dengan maraknya media sosial. Nah, sebenarnya bagaimana sikap kita untuk melihat, atau sikap kita terutama sekali dengan sekarang makin banyaknya pengguna media sosial yang terlalu bersemangat untuk menyebar
berita-berita seperti itu. Bahkan saya sampai berpikiran, sampai saya mengambil satu cara, kalau saya ingin menyebarkan atau men-share sebuah berita dari media Islam yang saya tahu itu betul, saya akan mengambil dari media aslinya. Karena kalau saya lihat, kalau saya mengambil dari situ, orang langsung menganggap bahwa itu hoax, padahal itu benar. Sampai pada titik seperti itu yang saya lihat. Nah, bagaimana menurut Ustadz kondisi yang seperti itu, dan bagaimana sikap kita untuk menyikapi itu, dan terutama lagi dari media-media Islam ini yang seolah-olah memang sengaja dari hari ke hari dihilangkan kepercayaannya, terutama kepada para pembacanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, mohon maaf tadi tidak sempat tadi dari awal. Jadi mungkin ada pertanyaan yang mungkin sudah dijelaskan di awal. Tapi nggak apa-apa saya tanyakan, saya belum tahu jawabannya gitu, Ustaz. Yang pertama adalah tentang cara pemberitaan berita yang negatif, misalkan pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Kalau kita lihat di Indonesia rata-rata atau hampir besar, mungkin relatif, itu disebutkan prosesnya. Nah, yang seperti ini apakah tidak berdampak menjadi inspirasi bagi orang-orang yang error begitu ya? Jadi dia punya ide-ide yang dulu tidak pernah terjadi karena disebabkan pemberitaan yang proses itu, jadi seolah-olah tidak berhenti begitu. Nah, ini sebaiknya seperti apa? Yang pernah saya baca di fikih jurnalistik Ustadz itu, kita harus memberitakan akibat dari perbuatan buruk itu supaya orang mengerti, oh ini tidak baik dan dampaknya seperti ini. Nah, sayangnya pemberitaan kita hanya prosesnya saja, tapi akibatnya tidak ditampakkan. Nah, yang seperti ini bisakah media untuk menyikapi? Kan juga bisa mendidik itu perannya. Ya. Lalu yang kedua, Ustaz, kalau tadi ya kita tidak memakai adigium bad news is good news itu. Nah, kalau sekarang ini kan seolah-olah kalau nggak pakai seperti itu nanti korannya atau medianya tidak laku di pasaran, begitu, Ustaz. Nah, bisakah kita memberitakan pemberitaan yang ideal tanpa ada good news, bad news is good news itu, tapi bisa laku di pasaran, begitu, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3 penanya, tapi tiap pertanyaan 1 truk. Tiap penanya bawa 1 truk. Yang keempat dari pertanyaan penanya yang keempat dari Pak Farida, ilmu komunikasi UB. Saya dulu mau masuk komunikasi, cuma ketika UMPTN nggak lulus. Sekarang senang PTN, dulu UMPTN nggak lulus, dan akhirnya ya nggak lulus. Tersesat di jalan yang benar. Ada 4, tadi katanya 3 tapi ada 4 ya. Yang pertama kebohongan berita yang bohong yang diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulthum, bukan termasuk pembohong orang yang mendamaikan antar manusia, mengatakan yang baik dan mengembangkan kebaikan. Bahkan dalam hadis lain dirinci 3 jenis bohong yang boleh. Yang pertama dalam perang, karena dikatakan al-harbu khud'ah atau al-harbu khida'ah. Tidak sesuai fakta itu dalam perang, dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Nabi itu menyatakan nusirtu birrahbi masirata arba'ina yauman. Saya itu ditolong dalam peperangan 40 hari sebelum peperangan terjadi dengan ketakutan musuh. Jadi sudah ada propaganda. Termasuk ketika di medan pertempuran, Nabi itu pernah punya siasat, pasukannya ratusan, pakai kuda, tapi kudanya itu dikasih kayak orang berujul pakai kerbau itu, yang pakai bajak, pakai bajak. Jadi ketika tiap kuda itu menarik bajak, akhirnya debu-debu itu berterbangan. Dari jauh kelihatan
pasukan Islam itu tidak hanya ratusan tapi ribuan. Ini kan propaganda tidak sesuai fakta, tapi dalam perang, dalam kasus tertentu diperbolehkan. Bahkan dikatakan bohong itu wajib. Misalnya dalam kasus keseharian, ada orang ngejar Selamat, kalau mau jadi korban Selamat datang dengan ketakutan, terus kemudian dia langsung bersembunyi. Ternyata ada yang mengejar Selamat datang ke sini, yang mengejar tadi datang ke sini, kemudian mengatakan, ngerti tadi, Selamat kemana? Saya tahu, Selamat itu bersembunyi di balik backdrop. Tapi kalau kemudian tujuan saya ingin untuk menyelamatkan Selamat dan ada indikasi nyawanya Selamat ini terancam, maka saya boleh berbohong. Gak roh mau Selamat nanti, saya nggak tahu Selamat ada di mana. Ini bohong yang diperbolehkan, bahkan dalam tujuan tertentu boleh kemudian bahkan wajib saya mengungkapkan tidak sesuai fakta. Dalam jurnalistik misalnya, dalam pemberitaan, misalnya ada kasus semacam wabah yang sangat menakutkan, yang mengancam. Kalau ini saya beritakan sesuai dengan faktanya, sebenar-benarnya, ini membuat warga negara akan dihantui oleh ketakutan. Dalam kasus seperti itu, saya tidak kemudian harus memaksakan diri menceritakan sesuai fakta 100%. Jadi saya kemudian olah berita itu bagaimana masyarakat menjadi tenang. Itu yang dimaksud bohong yang boleh, bohong yang tidak boleh. Termasuk dalam hadis itu dikatakan bohong antara suami kepada istrinya, tapi tujuannya baik. Mari dikasih kopi pahit. Enak adik, enak mas, enak gak mas kopinya? Oh enak, padahal ya pahit. Kebohongan yang semacam ini boleh dibingkai oleh hadis Nabi itu untuk kebaikan dan untuk mendamaikan, menyebarkan kebaikan. Kemudian berikutnya, identitas yang dirahasiakan. Maksudnya apa? Identitas yang dirahasiakan seperti apa itu? Oh iya, dengan alasan investigasi, misalkan tidak ngaku sebagai wartawan. Kalau kita baca buku jurnalisme investigasi, itu bukan investigasi. Wartawan itu bukan mata-mata, dalam arti harus ngaku sebagai wartawan. Makanya dikritik oleh AJI, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, namanya Hadi Rahman. Dia itu mengkritik ketika ada wartawan televisi yang meliput kasus jual beli tiket pesawat dan tiket kapal. Ada yang nggak pakai tiket, ada yang cuma bayar, ada yang bayar di atas. Itu wartawannya pakai kamera tersembunyi. Menurut AJI, Mas Hadi Rahman ini, kamera tersembunyi itu bukan investigasi. Jadi memang harus ngaku sebagai wartawan, karena wartawan itu bukan mata-mata. Ini yang memang kadang sulit. Ya bagaimana investigasi kalau ngaku duluan? Tapi bagaimana pinternya diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang modelnya investigatif. Yang asalnya narasumber tidak ngaku menjadi ngaku. Itu kan pinternya wartawan. Cuma ya memang butuh usaha ekstra. Yang paling mudah memang kamera tersembunyi itu. Tapi itu bukan produk jurnalistik. Kemudian yang ketiga, bahasa adalah budaya. Bagaimana bahasa kita diterima? Tentu dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang tidak menggurui. Dan itu sesuai dengan budaya masing-masing. Pasti tiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Antara orang Jawa dengan orang Batak itu pasti bahasanya berbeda. Menurut orang Jawa, orang Batak itu kasar. Tapi bagi orang Batak, kami ini bukan kasar, kami ini tegas. Orang Batak pun akan mengatakan orang Jawa itu lemes, bahasanya tidak tegas. Tapi menurut orang Jawa, kami ini tidak lemes, kami ini santun. Jadi perlu ada dialog budaya, dan wartawan harus memahami itu dengan jeli. Bahasa-bahasa yang dia pilih, pilihan kata, diksi, termasuk pangsa pasarnya seperti apa. Seperti tadi yang kita katakan, Al Jazeera ketika memberitakan warga Palestina yang meninggal dunia, apa pilihan katanya? Gugur sebagai syahid, istashhada Filistiniyun. Tapi kalau yang meninggal dunia adalah sarjadun Israel, pilihan katanya, laqiya jundiyun Israiliyun masra'ahu. Seorang sarjadun Israel telah menemui ajalnya. Itu bahasa adalah budaya, tergantung ideologi dan bangsa pasar. Siapa yang ingin
mendapatkan informasi dari suatu media massa. Kemudian yang keempat, berita tumpang tindih antara percaya dan tidak percaya. Kalau berita sudah sampai kepada kita, memang jangan harus dibenarkan, nggak langsung kita benarkan, dan juga nggak harus kita salahkan, nggak kita tolak. Tapi bagaimana kita memiliki berita-berita pembanding. Ini kan capek. Iya, memang sekarang itu kondisinya sudah seperti itu. Tiap perusahaan media itu memiliki visi misi sendiri. Visi misi dan visi. Visi itu pesen, uang. Punya kepentingan sendiri. Jadi ini ya sulitnya kita sebagai korban media massa. Konsumen harus pandai memilah dan memilih. Jadi memang perlu usaha ekstra. Bagaimana kita seharusnya wartawannya kan harus cover both side. Dan ini yang kalau sekaligus digabungkan dengan pertanyaan berikutnya, media Islam itu kok seakan-akan membuka aib sendirinya, karena memang ya PR pertamanya adalah masalah profesionalismenya. Jarang di media Islam itu ada cover both side, jarang sekali. Kalau mau nuduh, benar tadi dengan semangat ingin dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang dituduh tidak diwawancarai. Nah ini kan kembali kepada masalah profesionalisme. Bagaimana dia cover both side dengan menggali berita, informasi, mungkin ada bantahan dari pihak yang dituduh. Itu yang belum ada kebanyakan di konten-konten berita media Islam. Jadi terlalu semangat, termasuk tidak hanya media, tapi jurnalisme warga, jurnalis dari kalangan warga, citizen, itu juga seperti itu. Menelan mentah-mentah berita yang dia dapat tanpa kemudian menelusuri dari sumber aslinya atau memakai berita-berita pembanding. Akhirnya hoax tadi itu. Waktu nama orang ya, nama orang yang akhirnya jadi korban juga. Baik, kurang akurasi, kurang terpercaya, saya sepakat. Jadi tujuan saja tidak cukup kalau tidak didukung dengan cara. Misalnya kalau kita ilustrasikan, di pipinya moderator ini ada nyamuk. Tidak bisa jadi kebenaran kalau kemudian saya langsung ambil pisau, saya bunuh nyamuknya yang sedang menggigit pipinya. Yang mati ternyata bukan nyamuknya, tapi yang terluka banyak pipinya. Tujuan saya baik, saya ingin membunuh nyamuk yang ada di pipimu. Tapi coba latih ya, nyamuk yang masuk pipiku. Tujuan baik saja tidak cukup kalau caranya juga tidak baik. Tujuan saya untuk bersuci, tapi kemudian pakai air yang najis. Dalam kaidah fikih dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Fasilitas itu memiliki tujuan yang sama, alat atau sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, makanya caranya juga harus baik. Dan bagaimana cara kita? Ya tabayyun dengan menggunakan pembanding, atau ya sulitnya kita yang tidak memiliki akses kepada pihak yang dituduh. Kita bukan jurnalis. Tapi itulah yang kemudian menjadi penyakit rata-rata media massa, tidak mau cover both side. Yang keenam dari Ustaz Ahmed, teman di FLB dan sekarang teman di Ummi Malang Raya, terkait dengan berita negatif. Kalau misalkan pembunuhan dan seterusnya, memang dalam fikih jurnalistik dikatakan ceritakan dampaknya, bukan ceritakan kronologisnya, bukan prosesnya. Karena orang itu akan terinspirasi dari apa yang dia baca, apa yang kemudian berulang-ulang dia ketahui caranya. Makanya kalau dalam agama kita, pilih-pilih pandai teman, ya pilih teman. Kalau teman kita adalah media-media yang kemudian sukanya memberitakan kriminalitas, sadar atau tidak sadar kita ini akan kemudian melakukan perbuatan yang sama. Almar'u ala dini qarini. Seseorang itu dalam cara beragama tergantung temannya. Nah kalau teman kita ini adalah media yang sukanya memberitakan yang seperti itu, sadar atau tidak sadar kita akan terinspirasi, terilhami. Ilham itu tidak hanya baik, tapi ilham jelek juga ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ulama mengatakan kamu kumpul dengan orang lain minimal 40 hari. Sadar gak sadar kamu akan meniru salah satu karakternya. Sadar gak sadar? 40 hari atau 40 kali kamu ketemu dengan orang lain.
sadar nggak sadar kamu akan meniru karakter atau sifat kebiasaan orang itu. Ketika statement ini disampaikan kepada seseorang, dia membantah, oh temenan tak, petang puluh dino ketemu liyane iso niru-niru sifat liyane. Aku itu loh bendino amun kebo tahunan, tapi sifatku ya gak niru sifatnya kebo. Dilalah, dilalah itu tiba-tiba setelah itu kok ada lalat hinggap di pipinya. Kalau orang yang punya tangan, kalau ada lalat di pipinya, dia akan menebas dengan tangannya gitu. Tapi orang tadi tidak melakukan itu. Ternyata yang dia lakukan, dia melembus gini. Jaring-jaring, nah niru sifatnya kebo kan di tangan, kabeh sikil, ono laler, dia gini. Kamu itu manusia, seharusnya kalau ada lalat, digini lalat sama lalat. Kalau ada lalat diginikan 40 hari bertemu bergaul dengan orang lain, kita akan sadar tidak sadar niru sifat orang itu. Bagaimana kalau Korin teman kita adalah media yang suka orientasinya itu memberitakan kriminalitas? Apakah kemudian terinspirasi kejelekan dari yang diberitakan? Malah diberitakan tahun berapa itu ketika Saddam Hussein digantung. Saddam Hussein digantung itu ternyata beberapa anak di Arab menirukan cara yang sama, karena terupload secara masif media bagaimana Saddam Hussein digantung. Akhirnya banyak Saddam Hussein kecil yang menirukan cara gantung yang sama. Kita ini terinspirasi oleh yang sering kita lihat dan sering kita dengar. Makanya dalam dunia jurnalistik ketika ada berita kriminal, jangan diceritakan prosesnya, ceritakan dampaknya. Dampaknya apa? Ya berarti hukuman itu. Hukuman dari pencurian apa, hukuman dari korupsi apa, hukuman dari kejahatan apapun itu apa, sehingga kemudian muncul efek jerah. Makanya dalam Al-Quran tentang berita zina tadi kita ceritakan, bukan proses perzinahan yang diceritakan, tapi hukuman zina. Bagaimana surat An-Nur mengatakan, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya menyaksikan hukuman bagi pezina baik laki-laki maupun perempuan itu sekelompok orang. Jadi hukuman itu harus dilihat. Tapi proses kejadian zina jangan sekali-kali kemudian diceritakan secara detail, apalagi divideokan, nggak boleh. Makanya yang diceritakan adalah dampaknya supaya ada efek jerah. Makanya hukuman pancung, hukuman hukuman dipenggal lehernya pakai backhand itu kalau di Arab nggak disembunyikan. Kalau di Indonesia hukuman mati kan kemudian di pulau apa disembunyikan, tahu-tahu sudah jadi jenazahnya. Kalau di Arab enggak. Kalau di Arab itu diundang. Saya lihat pernah satu kali melihat hukuman seperti itu. Diumumkan di pasar, akan dan i'dam, akan diselenggarakan eksekusi hukuman mati di lapangan ini jam segini. Waktu itu jam 10 pagi. Tapi jam 9 pagi sudah kumpul orang-orang di lapangan kota, 8 orang yang dieksekusi. Ditaruh di atas panggung, kemudian dia disuruh tengkurap, kemudian ditembak. Saya hitung satu orang 8 kali. Itu mengapa kok sampai 8 kali nggak langsung ke ke jantungnya itu? Ke jantungnya kalau masih hidup kan langsung ada komandan yang pakai pistol itu. Ini enggak, 8 kali. Jadi dilihat orang banyak supaya apa? Ada efek jerah. Bukan kejadian bagaimana dia kasusnya waktu itu naudzubillah sodomi, kemudian korban sodominya dibunuh. 8 orang dibunuh semuanya. Ini langsung di depan orang, efek jerahnya yang dimunculkan. Kejadian yang kedua, seorang dokter dari Afrika yang ternyata dia menjual organ tubuh manusia, perdagangan internasional organ tubuh yang dijual mahasiswanya sendiri. Jadi alasannya untuk konsultasi bimbingan ternyata dibunuh terus organnya dijual. Itu juga di perempatan kota dieksekusi. Dan kalau di Arab Saudi kan ada Masjid Qisas. Masjid Qisas itu di halamannya itu pada Jumat. Setelah salat Jumat, mobil-mobil yang lewat itu disuruh berhenti semuanya untuk melihat eksekusi itu. Kalau di Arab bukan ditembak tapi dipedang pakai backhand gini dari belakang. Dan itu konon pembunuhan yang paling enak itu pakai pedang. Kenapa pakai enak? Karena kalau dipenggal langsung uratnya putus, kan nggak sakit lagi. Kepalanya sudah dulu. Paling enak. Kalau digantung itu kan penyiksaan dan nggak ada hukum gantung. Hukum gantung itu 10 menit dia meregang nyawa. Makanya orang setelah turun gantung kan kemudian keluar apapun, dari sini keluar darah, keluar kotoran, karena mengempet sakitnya selama 10 menit, kan nggak boleh.
Jadi sekali lagi yang disampaikan Ustaz Ahmed tadi itu, bahwa yang diceritakan adalah dampaknya, lebih kepada dampak, adapun proses itu hanya sekilas saja tanpa memerinci kejadian yang bisa menginspirasi orang lain untuk meniru. Yang terakhir, bagaimana supaya nggak bad news is good news? Ini permasalahannya kompleks. Kita lihat media Islam itu rata-rata tumbang karena yang diberitakan itu nggak disukai orang. Disuruh ngaji di media itu, disuruh ngaji. Padahal orang itu kan suka merasani orang, suka mengungkap kejelekan orang. Ada tadi buku erotika media massa, suka yang erotis itu yang laku. Seharusnya sebelum kita mengkritik media, menjadi tanggung jawab kita untuk meluruskan pangsa media itu. Ternyata kita itu lebih memperjuangkan what people want, bukan what people need. Masyarakat yang ideal adalah what people need, not what people want. Apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang diinginkan. Ternyata masyarakat kita itu rata-rata mengejar keinginan, bukan mengejar kebutuhan. Sedangkan media Islam itu menyediakan kebutuhan, bukan keinginan atau hawa nafsu pembacanya. Masalahnya kompleks.